Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari meningkatkan efektivitas komunikasi dengan berpikir positif. Jadi, pengertiannya yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi dengan berpikir positif adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif. Berpikir positif dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kreativitas dalam berkomunikasi. Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan berpikir positif. Yang pertama, kenali penerima pesan. Sebelum berkomunikasi, kenali siapa yang menerima pesanmu. Hal ini membantumu menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi yang tepat. Yang kedua, pahami pesan yang akan disampaikan. Sebelum berkomunikasi, pastikan bahwa pesan yang akan disampaikan sudah jelas dan terstruktur dengan baik. Yang ketiga, kuasai pengetahuan berbahasa. Kuasai bahasa yang akan digunakan dalam berkomunikasi agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Yang keempat, penyesuaian dengan kanal atau media komunikasi. Pilih kanal atau media komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesanmu agar dapat tersampaikan dengan baik. Yang kelima, bentuk nonverbal. Gunakan bentuk nonverbal seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh untuk membuat penyampaian informasi menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Dan yang terakhir itu ada percaya diri dan berpikir positif. Percaya diri dan berpikir positif dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan percaya diri, kamu bisa lebih rileks ketika menyampaikan pesan. Selain itu, berpikir positif dapat juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kreativitas dalam berkomunikasi. Manfaat meningkatkan efektivitas komunikasi positif. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan mental. Berpikir positif dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Berpikir positif yang juga dapat membantu mengurangi efek kesehatan yang berbahaya dari stres pada tubuh. Tiga, membantu mencegah mencapai kesuksesan. Berpikir positif dapat membantu meningkatkan kreativitas dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. 4. Memperkuat hubungan. Berpikir positif dapat membantu meningkatkan pandangan yang lebih optimis tentang hubungan antar pribadi, yang mana mengarah ke interaksi yang lebih positif, empati yang lebih besar, dan ikatan sosial yang lebih kuat. 5. Meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam sebuah organisasi. 6. Mengatasi atau menghindari konflik. Komunikasi yang efektif juga dapat membantu mengatasi atau menghindari konflik dalam sebuah organisasi. 7. Membantu mengembangkan potensi setiap karyawan. Komunikasi yang berefektif yang dapat membantu mengembangkan potensi setiap karyawan dapat dalam sebuah organisasi. 8. Membantu suasana kerja yang baik. Komunikasi yang efektif dapat membantu membentuk suasana kerja yang baik dalam suatu organisasi. Dengan meningkatkan efektivitas komunikasi yang dengan berpikir positif, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan hubungan antar pribadi yang lebih baik. Cara berpikir dalam meningkatkan komunikasi positif. Yang pertama, ada menghindari pikiran negatif dan fokus pada hal-hal positif dalam komunikasi. 2. Mengembangkan empati untuk memahami sudut pandang orang lain dan berempati dengan mereka. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang positif dan menghindari kata-kata yang negatif atau menghakimi. Yang keempat, menggunakan humor untuk membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Yang kelima, menggunakan kontak mata untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan dan memperhatikan orang yang berbicara. Dan yang keenam, menggunakan ekspresi wajah yang positif untuk menunjukkan bahwa kamu terbuka dan ramah. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik dan jangan terburu-buru untuk memberikan tanggapan. Yang ke-8,
menghindari konflik, dan fokus pada solusi yang positif. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat dan pandangan orang lain. Dengan menerapkan cara berpikir positif tersebut, dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperkuat hubungan antar pribadi. Apa saja cara berpikir positif yang dapat diterapkan dalam berkomunikasi? Berpikir positif dapat membantu dalam berkomunikasi secara efektif. Berikut adalah beberapa cara berpikir positif yang dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Yang pertama, gunakan self-talk yang positif. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri dapat memainkan peran penting dalam membentuk penampilan Anda. Yang kedua, menghindari pikiran negatif. Hindari pikiran negatif dan fokus pada hal-hal positif dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mengembangkan empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain dan berempati dengan mereka. Yang keempat, menggunakan bahasa yang positif. Gunakan bahasa yang positif dan menghindari kata-kata yang negatif atau menghakimi. Yang kelima, menggunakan humor. Gunakan humor untuk membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Yang keenam, menggunakan kontak mata. Gunakan kontak mata untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan dan memperhatikan orang yang berbicara. Yang ketujuh, menggunakan ekspresi wajah. Gunakan ekspresi wajah yang positif untuk menunjukkan bahwa kamu terbuka dan ramah. Yang kedelapan, mendengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik dan jangan terburu-buru untuk memberikan tanggapan. Yang kesembilan, menghindari konflik. Hindari konflik dan fokus pada solusi yang positif. Yang terakhir, 10, menghargai perbedaan. Hargai perbedaan pendapat dan pandangan orang lain. Dengan menerapkan cara berpikir positif tersebut, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperkuat hubungan antar pribadi. Dan di sini juga ada tujuan komunikasi efektif. Menjalin komunikasi efektif dengan lawan bicara bisa menciptakan suasana komunikatif. Yang pertama, membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi, sebab jika bisa mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara bisa menaruh kepercayaan kepada Anda. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau tanggapan. Ada beberapa orang yang hanya membutuhkan pendengar bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapat atau perasaannya. Dan yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa yang maksud pertanyaan Anda, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Selain itu, dengan komunikasi efektif, kita juga bisa mengatasi masalah yang terjadi jika mengerti apa penyebab dari permasalahan tersebut.